034 dari kelompok 3. Hari ini, kelompok kami melakukan wawancara kepada 3 sumber terkait kesiapsiagaan bela negara. Silakan ditonton. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berbiasa dengan nomor MDH 17 dan sebelah kanan saya Rian Saputra dengan nomor MDH 30. dan Saya Nara Putri Esti dengan NDH nomor 24. kami di sini dari kelompok 3 angkatan 4 yang saya mengikuti Lanstar ya, CPNS 2006 Kabupaten Sarawak. Di sini kami ingin melaksanakan wawancara bersama Datuk Herman ya, yang di sini jabatannya itu kalau di lembaga adat Sarawak itu sekretaris lembaga adat. Nah, di sini kami ingin mewawancarai itu izin ya tentang bagaimana kami itu ingin nanya tentang kesiapsiagaan bela negara di tengah masyarakat. Itu kan bela negara itu kan bisa dikaitkan juga dengan adat, dan karena kan bela negara itu mungkin ada juga suatu kebiasaan yang dari adat atau kebiasaan dari masyarakat. Mungkin untuk pertanyaan pembuka lah tuh, ini kami sudah menulis beberapa, tapi mungkin kami sederhanakan lah Mas ya. Jadi kami mau bertanya tuh bagaimana peran nilai-nilai adat dalam kesiapsiagaan bela negara terhadap masyarakat. Bahwa bela negara itu sebenarnya wajib setiap warga negara bisa apabila negara itu dalam keadaan darurat. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bela negara itu bisa kita katakan nanti boleh diletakkan sesuatu pada organisasi dan katakan sebagai sekarang di Indonesia di tentara, TNI dan Polri. Tapi tidak akan mudah juga nanti sesuatu itu pasti akan diperkuat oleh elemen-elemen masyarakat. Nah, elemen masyarakat itu wadahnya yang paling tradisi yang itu adalah orang adat. Karena kenapa orang adat itu kalau dalam adat itu tinggi seranting daripada batang, besar seranting daripada batang. Artinya orang adat itu di tengah masyarakat ini perannya memang sangat vital. Nah, baik dalam proses adat, baik dalam proses kehidupan sehari-hari, bahwa adat itu memang mendasar. Kenapa mendasar itu adalah yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat itu, yang itu warisan dari turun temurun, baik itu tata cara kita acara perletaan nama pernikahan ataupun di dalam kita bertamu, mungkin dalam segala aspek menurut adat itu. Nah, artinya kenapa orang-orang adat ini memang didengar oleh bicaranya oleh anak negeri, satu negeri atau satu kaumnya. Artinya memang dia suri teladan. Jadi kalau dia sudah jadi sebagai orang adat itu dia memang kecil diambak, tinggi dianjung. Artinya dia dipercaya, diangkat, dia dipercaya oleh masyarakat yang dalam satu kurban itu untuk dia menaungi seluruh anak-anak negeri. Apa harapan Adut sama generasi muda sekarang dalam menjaga adat sama bela negara tadi kaitannya itu? Nah, makanya sekarang kan orang sudah ada lagi, sekarang kan ada KUHP yang baru itu kan sudah termaktub di situ, ada undang-undang yang mengatur semua aspek. Terus tuh sejauh mana nilai gotong royong dan solidaritas sosial berperan dalam kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi krisis atau bencana? Oh, dari sisi adatnya, dari sosial. Oh, ini ya, kalau dari sosial itu adat sudah ada bersampahnya. Bekampu riba, bakuleh panjang. Bekampu itu ada bersatu. Bekampu itu bersatu. Lebar, berarti dia lebar. Bakuleh panjang artinya hubungan ikatan saling. Dia akan panjang. Jangankan membela negara, untuk sesuatu yang terjadi di kerum kampungnya, tentang kelahirannya, terjadi hal-hal yang itu, pasti orang lembaga adat yang punya naluri ya, terjadi kecelakaan atau apa semua lah, hal-hal yang memang menyangkut dalam asusila segala macam. Artinya yang kepedulian pertama kali orang adat, pasti orang mengatakan, oh ini tidak bisa, ini proses nih. Artinya kan dengan diambil alih oleh lembaga adat, artinya peran pemerintah tadi sebagai kepolisian perang negara itu bisa menyelesaikan adat.
Kenapa orang adat itu betul-betul wajib untuk, ya, untuk membela negara. Artinya sudah membantu negara dia tugas. Ya, ada kejadian di laka lantas. Iya kan? Sebenarnya itu sudah tugas pemerintah. Tapi itu masih dilibatkan orang. Oh, ini dia sisi baik, mungkin yang terjadi di hubungan keluarga. Ya, maka secara adat orang selesaikan. Itu juga satu penunjukan bahwa dia membela negara. Berarti menyelesaikan urusan negara. Urusan negara ini kan bukan dalam keadaan perang baik. Artinya sesuatu yang memang itu masyarakatnya, apalagi sekarang ada sudah ada apa namanya justice itu apa namanya restoratif justice itu kan. Nah, ada tindak pidana ringan diselesaikan oleh kelembagaan. Nah, itu secara musyawarah dan secara musyawarah mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Miftah Humairah, peserta Lasar CPNS Kabupaten Sarolangun. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Dr. Melania Kusumawardani. Untuk dokter, bisa diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Melania Kusmawardani. Bisa dipanggil Melani. Kemudian untuk unit kerjanya saya bekerja di RSUD Surya Khairuddin. Oke dokter, salam kenal ya dokter. Kenal Hari dong. ini, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai bela negara. Oke dokter, saya akan bertanya, menurut Ya, baik. dokter, em, apa sih kesiapsiagaan bela negara buat dokter? Saya pribadi itu sebenarnya bela negara untuk dokter, terutama saya sebagai dokter umum itu adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab karena itu adalah hal yang paling fundamental dalam prosesnya di mana kita juga harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kita, pelayanan kesehatan itu sendiri yang terbaik untuk masyarakat. Karena selain itu kita juga bertanggung jawab dengan kode etik kita, tapi juga kita harus bertanggung jawab dengan masyarakat. Seperti itu, Dok. Oke, baik dokter. Dok. Untuk nilai dasar bela negara sendiri, yang menurut dokter paling penting dimiliki seorang dokter itu apa ya? eh Kita kan dokter ya dok ya, mungkin banyak orang yang bilang kalau misalnya dokter itu jarang sakit, tapi sebenarnya tidak juga. Nah, jadi yang paling penting harus kita jaga itu adalah yang pertama adalah kesiapan fisik dan mental kita sendiri, di mana fisik itu kan kita harus menjaga kesehatan juga dan juga mental kita harus kita jaga dengan baik. Kemudian selain itu juga kita harus disiplin waktu, di mana kita kan sebagai dokter bahkan 1 detik pun itu berharga dan berhubungan dengan nyawa pasien tersebut. Selain itu juga kita juga harus membangun kerjasama yang baik, di mana kerjasama itu adalah dalam pelayanan kesehatan kita harus bekerja sama dengan baik dengan tim kita sendiri dan juga kita harus memberikan koordinasi yang baik. Terutama saya sebagai dokter umum di rumah sakit biasanya kita menjadi leadernya nih dok. Jadi kita harus bisa mengkoordinasikan tim itu dengan baik. Itu sih dok yang paling penting. Mm-mm. Oke dokter, untuk misal ada kondisi darurat atau wabah, sikap dokter bagaimana? Yang pertama ya dok, kalau misalnya kita dihadapkan dengan kasus darurat atau wabah itu yang pastinya kita harus bekerja dengan sesuai aturan yang ada, di mana setiap proses itu kita kan ada aturannya masing-masing nih dok. Kemudian kita juga harus tenang dan juga fokus dalam menghadapi wabah tersebut. Kemudian kita juga harus terbuka dan sering belajar bersama juga, dan juga kita harus membantu sesama tim kita sendiri agar kita bisa menghadapi itu dengan tenang dan bisa teratasi dengan baik. Seperti itu dok. Baik, di sini saya Fitra Ananda dengan nomor EDH 10 dan rekan Saya Muhammad Syahrul Ciptalim dengan EDH nomor 19. Di sini kami bersama dengan Bang Adi selaku Ketua Amanan RT 17 Sarolangun Kembang. Di sini kami akan menanyakan tentang kesiapsiagaan bela negara di lingkungan RT 17 Sarolangun Kembang. Nah, di sini kan Abang ini sebagai Ketua Keamanan. Di sini kami untuk menanyakan tentang kesiapsiagaan bela negara di lingkungan RT 17 Sarolangun Kembang. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan kita selama ini, Bang? Oke, saya jawab ya. Selama ini sih keadaan keamanan kita baik-baik aja memang selama ini. Belum ada yang terjadi apa-apa yang lebih parah lagi lah gitu. Kemudian kalau seiring berjalan waktu, masalah apa saja yang sering terjadi di lingkungan sini? Misalnya kayak soal keamanan, anak muda atau hal-hal lain gitu, Bang. Ya, pernah ada juga sih orang-orang yang tidak kita kenal juga ya. Seperti remaja-remaja itu ya, kita ini juga kita awasi juga
juga gitu. Kemudian kalau menurut abang nih, penting nggak sih kita ini sebagai masyarakat peduli sama keamanan dan ketertiban lingkungan nih? Sangat penting. Ya. Kemudian kalau abang sebagai ketua keamanan di RT sini, apa peran yang bisa dilakukan supaya lingkungan tetap aman dan tertib? Kita saling melengkapi juga, harus lebih waspada lagi antara bagian keamanan dengan warga, itu aja. Berarti kita tuh kayak memang harus komunikasi antara warga sama yang menjaga keamanan. Iya, betul. Ya. Lanjut bang. Oke, selanjutnya untuk sejauh ini warga RT 17 itu sudah mempedulikan kan kalau ada masalah atau gimana? Iya, peduli juga kalau ada masalah. Berarti warga-warga RT 17 dia berkontribusi. Betul sekali. Lalu misal ada nih, amit-amit gitu, ada kejadian mencurigakan atau masalah di lingkungan, biasanya warga itu lapornya ke siapa? Warga itu melapor pertama ke RT, langsung RT ke bagian keamanan. Selanjutnya, menurut abang nih sebagai ketua keamanan, tantangan terbesar menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan ini bagaimana? Tantangannya sih ya cukup ini juga sih, berat juga ya, karena menghadapi ya, jaga malam juga, angin malam ya itu kesehatan ya, itu kesehatan. Kedua ya tadi orang-orang yang jahil lah itu tantangan juga bagi kita gitu. Nah, selama abang menjadi ketua keamanan, pernah ada masalah nggak Pak yang bikin warga merasa gak aman? Kalau boleh bisa diceritain gitu. Masalah di keamanan? Iya. Masalah di keamanan sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Selama abang jadi ketua keamanan itu kan ada nggak kayak masalah di sini yang terjadi gitu bang? Selama ini tidak ada ya. Belum ada ya. Baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Ya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bela negara bukan hanya tugas dari polisi dan TNI saja, namun tugas seluruh masyarakat, yang dimana untuk menjaga kestabilan keamanan. Beberapa peran nyata adat dalam bela negara yakni penyelesaian konflik dan menjaga nilai luhur dari budaya. Jika terjadi situasi darurat, maka pemerintah lebih mudah memobilisasi masyarakat melalui lembaga adat. Bela negara bagi orang adat merupakan tanggung jawab dan kewajiban moral untuk mengayomi masyarakat. Keberanian orang adat dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah merupakan bukti nyata kontribusi mereka dalam mewujudkan inspirasi terhadap masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara. Kesiapsiagaan merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap individu dalam berbagai peran, baik sebagai warga negara, tenaga kesehatan, maupun tenaga keamanan. Berlandaskan sila ketiga dan sila kelima, kesiapsiagaan menekankan persatuan, keadilan, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama. Bagi tenaga kesehatan, kesiapsiagaan diwujudkan melalui kondisi fisik yang prima dan disiplin waktu. Sedangkan dalam keamanan lingkungan, komunikasi efektif antara warga dan aparat menjadi kunci utama. Sinergi nilai kebangsaan, kedisiplinan individu, dan kerjasama kolektif akan membentuk masyarakat yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.